Martial Peak Novel 3449. Tidak bisakah kamu memberitahu? Wajah Komandan Iblis berkedut seolah-olah seseorang telah memotong beberapa kilogram daging dari wajahnya. Ekspresi kesakitan dan kesedihan di wajahnya. Katakan apa? Xiao Wu semakin mengernyit. Komandan Kepala Iblis meletakkan tangannya di dahinya. Berpikir bagaimana mungkin dia tidak melihat situasi yang begitu jelas. Wanita ini benar-benar bodoh. Jadi dia segera menjelaskan. Target orang-orang itu adalah tuan keluargamu. Apa? Mendengar ini, Xiao Wu terkejut. Matanya tertuju pada gunung. Dan seperti yang diharapkan, dia menemukan beberapa petunjuk. Raja Iblis yang terbang keluar dari puncak gunung sebenarnya terbang lurus menuju Yang Kai. Jadi tidak akan lama sebelum mereka bertemu. Dia juga telah menyaksikan penyebaran kelompok Raja Iblis ini sebelumnya. Sekelompok orang dengan niat jahat telah menyiapkan penyergapan di puncak gunung. Hanya satu Raja Iblis yang bergegas keluar. Jelas bertindak sebagai umpan untuk memikat seseorang ke dalam jebakan. Sekarang dia diingatkan oleh Komandan Kepala Iblis di belakangnya. Dia akhirnya bereaksi. Yang Kai adalah mangsa mereka. Mungkin itu kebetulan. Atau mungkin memang disengaja. Jika itu hanya kebetulan, maka nasib Yang Kai buruk. Tetapi jika itu disengaja, itu berarti bahwa keberhasilan Yang Kai dalam membunuh lebih dari selusin Raja Iblis telah mengundang ketakutan para Raja Iblis yang telah berpartisipasi dalam pertempuran yang kacau. Itulah sebabnya begitu banyak Raja Iblis bergabung. Tapi tidak peduli apa, Tuan dalam bahaya sekarang. Xiao Wu tidak bisa menahan diri untuk mengepalkan tinjunya dan berteriak di dalam hatinya. Berharap Yang Kai akan mengubah arahnya atau melihat melalui skema musuh. Sayangnya, semuanya tidak berjalan sesuai rencana. Yang Kai tidak dapat menemukan jebakan di depan. Raja Iblis yang bergegas keluar bertemu Yang Kai dalam selusin napas waktu. Xiao Wu melihat bahwa Raja Iblis tidak mengatakan sepatah kata pun dan malah mengambil inisiatif untuk meluncurkan serangkaian serangan. Setelah dengan mudah diblokir oleh Yang Kai, dia segera berbalik dan melarikan diri. Berubah menjadi seberkas cahaya merah darah. Kecepatannya sangat cepat dan dia tidak berniat bertarung sampai mati dengan Yang Kai. Jelas mencoba menariknya ke dalam pengepungan. Ini adalah Raja Iblis kelas menengah. Iblis darah. Di dalam Blood Fighting Pit, Yang Kai menyeringai jahat saat dia mengejar tanpa henti. Dia belum ingin mengungkapkan kartu asnya. Jadi dia tidak menggunakan hukum luar angkasa. Meski begitu, kecepatannya masih jauh lebih cepat daripada Blood Demon. Jadi tidak akan lama sebelum dia bisa mengejar. Namun, pada saat ini, suara siulan tiba-tiba terdengar saat aliran cahaya melesat dari samping. Sosok Yang Kai tiba-tiba berhenti saat embusan angin bertiup melewati wajahnya, membawa serta suara yang menusuk. Dengan satu klik, panah muncul di sebelah kakinya. Panah ini panjangnya 3 meter dan setebal lengan anak-anak. Seperti tombak yang tidak bisa dihancurkan. Ekor panah sedikit bergetar dan tenggelam 3 kaki ke tanah. Ki iblis yang mengelilingi panah mengeluarkan fluktuasi energi yang mengerikan. Dengan jelas menunjukkan kekuatan pemilik panah itu luar biasa. Yang Kai berbalik dengan ekspresi dingin dan melihat sosok anggun berdiri beberapa kilometer jauhnya. Mengenakan jubah hitam dan memegang busur yang kuat di tangannya. Dengan perubahan mendadak ini, Blood Demon yang melarikan diri juga berhenti di jalurnya dan berbalik, mengerutkan kening dalam-dalam. Tujuannya kali ini adalah untuk memikat Yang Kai ke dalam jebakan yang telah dia buat. Tetapi siapa yang mengira bahwa sebuah variabel akan muncul di sepanjang jalan, menyebabkan rencana awalnya yang mulus mengalami sedikit kemunduran. Secara alami, dia sedang tidak dalam suasana hati yang baik. Melihat iblis bulu yang sedang menembakkan panah, iblis darah ini sepertinya mengenali identitas orang ini dan merasakan sakit kepala datang. Melanjutkan untuk tetap di tempat bukanlah ide yang baik. Bagaimanapun, perannya harus dikejar oleh Yang Kai. Jadi jika dia berhenti dan menonton terlalu lama, dia hanya akan mengungkapkan kekurangannya. Jadi setelah beberapa saat ragu, dia berbalik dan terbang. Jika dia melewatkan kesempatan ini, akan ada waktu berikutnya. Tetapi jika Yang Kai curiga, itu tidak akan sia-sia. Iblis darah ini mundur dengan tegas. Jadi Yang Kai tidak mengejarnya lebih jauh. Bagaimanapun, baginya, membunuh siapapun hanyalah masalah waktu. Semua orang di Blood Fighting Pit harus mati. Pada saat ini,
Yang Kai juga menyadari bahwa orang yang telah menembaknya tidak lain adalah iblis bulu yang dia lihat dari jauh ketika dia pertama kali tiba. Raja Iblis Perempuan dan Iblis Bulu. Siapa lagi selain dia? Menjangkau. Yang Kai meraih ekor panah dan menariknya keluar. Setelah menimbangnya di tangannya sejenak, Yang Kai mengangkat kepalanya dan tersenyum pada Feather Demon beberapa kilometer jauhnya. Pada saat berikutnya, dia bersandar dan melemparkan panah di tangannya. Dengan desir, ujung panah sepanjang 3 meter itu tiba-tiba memancar dengan cahaya yang tajam. Seolah-olah bisa menembus semua rintangan di dunia. Membawa serta aura destruktif saat melesat ke arah Feather Demon. Dalam sekejap mata, itu tiba di depan Feather Demon. Tanpa diduga, ekspresi pihak lain tidak berubah sama sekali saat dia mengulurkan busur di tangannya. Menyapu melewati panah yang masuk. Memutar jarinya. Menarik tali busur ke belakang. Dan tiba-tiba membalikkan tubuhnya. Ketika dia menstabilkan dirinya lagi, panah yang Kai lemparkan sekali lagi ditempatkan di tali busurnya. Pada saat ini, Yang Kai sudah mencapai jarak 300 meter dari Feather Demon. Saat dia membuang panah, dia sudah bergegas ke depan. Melihat adegan ini, mata Yang Kai berbinar saat dia diam-diam memuji keahliannya. Fluktuasi ki iblis yang berasal dari tubuh iblis bulu ini menunjukkan bahwa dia hanyalah Raja Iblis kelas menengah. Tetapi kecepatan reaksi dan kemampuannya untuk beradaptasi dengan situasi bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki oleh Raja Iblis kelas menengah. Kekuatan lemparannya sangat besar. Namun pihak lain hanya menggunakan sedikit putaran tubuhnya untuk menangkis sebagian besar kekuatan. Tindakan yang terampil dan berani seperti itu adalah bakat yang langka. Seorang jenderal yang galak. Dia merasa telah meremehkan demones ini. Menempatkan kembali panah pada tali busur. Pada saat terakhir, panah Feather Demon melesat lagi. Momentum Yang Kai tidak goyah dan kepalanya sedikit miring. Menghindari panah selebar rambut saat dia dengan cepat mendekati Feather Demon. Sebagai penembak jitu yang luar biasa, Feather Demon secara alami tahu di mana keunggulan terbesarnya berada. Dia tidak memberi Yang Kai kesempatan untuk mendekatinya. Dia juga tidak melakukan gerakan apapun. Sebaliknya, dia hanya melayang mundur. Jari-jarinya yang ramping dengan lembut memutar saat panah muncul di tangannya. Terus-menerus menarik tali busur. Dalam sekejap mata, lebih dari selusin panah menembus penghalang ruang dan tiba di depan Yang Kai. Yang Kai berhasil menghindari beberapa anak panah pertama. Tetapi dia tidak dapat melanjutkan. Panahan pihak lain jauh lebih dalam dari yang dia bayangkan. Tak berdaya. Yang Kai mengulurkan tangannya dan membuat gerakan meraih. Menyebabkan hukum luar angkasa berfluktuasi saat lubang hitam muncul di depannya. Meskipun dia telah menggunakan hukum luar angkasa untuk membunuh para master ras iblis itu sebelumnya, metodenya sangat tersembunyi dan dia tidak takut ketahuan. Sekarang lubang hitam ini telah muncul. Dia takut dia harus mengungkapkan beberapa kartu trufnya. Namun, itu bukan masalah besar. Dia memiliki banyak metode. Jadi bahkan jika dia mengekspos beberapa dari mereka, itu tidak akan menjadi masalah besar. Lubang hitam menelan semua yang ada di jalurnya sementara beberapa anak panah terakhir menghilang ke dalamnya. Setelah Yang Kai selesai menangani hal-hal ini, dia mendongak dan melihat ekspresi terkejut di wajah Feather Demon. Jelas, dia tidak menyangka Yang Kai dapat dengan mudah menetralkan pukulan pembunuhannya. Namun, dia juga orang yang tenang. Jadi setelah beberapa saat terkejut, dia menarik busurnya dan menembak lagi. Namun, kali ini berbeda dari sebelumnya. Panah itu sebenarnya telah diisi selama 3 napas waktu. Dan ketika tiba, itu bersinar cemerlang. Yang Kai menanggapi dengan mengulurkan tangannya sekali lagi untuk membentuk lubang hitam. Namun, saat lubang hitam hendak menelan panah, ledakan lembut tiba-tiba terdengar dan panah sepanjang 3 meter tiba-tiba meledak. Berubah menjadi hujan panah yang menutupi seluruh area. Kali ini, dia tertangkap basah dan terpana. Ding ding dang dang. Suara renyah yang tak terhitung jumlahnya terdengar saat panah pecah. Meskipun ada banyak dari mereka, kekuatan mereka sangat berkurang. Jadi Yang Kai menggunakan Kaisar Ki yang kuat untuk memblokir mereka. Ketika suaranya memudar, dia sudah membungkus dirinya dengan aura dingin dan melarikan diri dari hujan panah. Sambil menggertakkan giginya, dia melintas dan menghilang.
The Feather Demon masih dengan gembira mengagumi mahakaryanya ketika dia tiba-tiba melihat pemandangan yang begitu aneh dan ekspresinya sedikit berubah. Tanpa memikirkannya, dia memutar busur di tangannya dan mendorongnya ke belakang. Juga pada saat inilah sosok Yang Kai tiba-tiba muncul di belakangnya dan meninju dengan seluruh kekuatannya, menghancurkan tinjunya ke tali busurnya. Tali busur itu mengeluarkan erangan yang menyakitkan saat bengkok dengan berat. Tetapi sebagian besar kekuatannya hilang. Iblis bulu bahkan membalik beberapa kali di udara sebelum merayap ke sisi Yang Kai seperti ular, menempatkan tali busur di depan leher Yang Kai sebelum menariknya kembali. Mata Yang Kai melotot saat dia mengulurkan tangannya untuk memblokir tenggorokannya. Dengan derit, rasa sakit menusuk datang dari telapak tangannya, hasil pemotongan tali busur. Meskipun dia tahu bahwa bahkan jika dia dipotong olehnya, hidupnya tidak akan dalam bahaya, Yang Kai masih berkeringat dingin. Reaksi Raja Iblis perempuan ini sangat cepat. Awalnya, dia mengira dia adalah iblis bulu dan akan mati dalam jarak dekat. Tetapi siapa yang mengira bahwa kemampuan tempur jarak dekat juga sangat luar biasa. Menggunakan kekuatannya untuk bertarung, dia hampir menderita kerugian. Yang Kai mengerahkan kekuatannya di telapak tangannya dan melepaskan tali busur. Menundukkan kepalanya sedikit untuk menghindari kekuatan busur. Dengan goyangan lengannya, Yang Kai mengirim tinjunya ke belakang. Tinju itu tidak mengenai apa-apa selain udara. Tetapi tubuh Feather Demon terlempar ke belakang, nyaris menghindari pukulan ini. Yang Kai melirik dan melihat bahwa dada iblis ini membubung. Tinjunya melewati ujung hidungnya. Dari sudut ini, dia bisa dengan jelas melihat jurang seputih salju di dadanya. Tidak ingin menghargainya, Yang Kai mengangkat kakinya dan menendang keluar. Raja Iblis perempuan meluncur ke depan dan mengitari Yang Kai selama setengah lingkaran sebelum tiba-tiba melompat lagi. Dengan putaran jari-jarinya, panah lain muncul. Tapi yang ini panjangnya hanya 3 kaki. Jelas, itu dibuat khusus untuk pertempuran jarak dekat. Dan panah hijau itu jelas beracun. Tali busur bergetar dan ujung panah ditekan ke pelipis Yang Kai, siap untuk menembak. Raja Iblis perempuan melirik Yang Kai dengan provokatif dan tersenyum mengejek. Kamu mati. Persetan dengan ibumu. Yang Kai membalikkan tubuhnya untuk menghadapnya. Ekspresinya sama kejamnya saat dia mencibir. Kamu bisa mencoba dan melihat siapa yang mati lebih dulu. Bersambung.